Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul The Forbidden Kingdom. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini menceritakan tentang seorang pria bernama Jason Tripitikash yang terpilih untuk mengembalikan tongkat sihir milik Raja Kera. Namun ia harus menghadapi pasukan Jade Warlord. Dan untungnya dalam misi itu ia mendapat pelatihan bela diri dari dua master kungfu, yaitu Jackie Chan dan Jet Li. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan pendekar kerasakti sedang berkelahi di Gunung 5 Elemen. Namun ternyata itu hanyalah mimpi dari seorang remaja bernama Jason yang sangat terobsesi dengan kungfu, dilihat dari beberapa poster di dinding dan tontonan film-film kungfunya. Kemudian Jason pergi mendatangi toko Cina milik Hope yang menyediakan berbagai macam film kungfu. Namun pandangannya tertuju kepada sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Di ruangan itu Jason menemukan sebuah tongkat sakti dari kuil utara, seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Kata pemilik toko, tongkat itu berusia lebih dari 100 tahun dan sedang menunggu orang yang tepat untuk mengambilnya serta mengembalikan kepada pemiliknya. Sehabis membeli kaset film, Jason yang hendak pulang tiba-tiba didatangi Lupo dan komplotannya. Di sana Jason dipukuli dan kasetnya juga dirampas. Dari situ mereka tahu jika Jason kenal dengan pemilik toko. Lalu Jason pun dimanfaatkan oleh mereka untuk mencuri uang milik Hope. Malam hari dengan terpaksa Jason mengetuk toko Hope. Karena yang mengetuk pintu adalah Jason, Hope pun tidak merasa curiga dan membukakan pintu itu. Lalu Lupo dan komplotannya mulai menggeledah isi toko untuk mencari uangnya. Jason pun tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa bersedih. Namun dari belakang Hope memberanikan diri untuk melawan dengan memukul salah satu komplotan menggunakan tongkat sakti itu. Tetapi seketika itu Hope pun terjatuh karena Lupo menembaknya. Jason yang ada di dekatnya diminta membawa lari tongkat itu untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu Jason segera lari ketika Lupo hendak menembaknya. Namun ketika Jason sedang terpojok, tiba-tiba tongkat itu mendorongnya terjatuh dan tiba-tiba ia terbangun dan berada di suatu tempat. Lalu Jason bertanya kepada bapak petani di manakah dia sekarang. Petani itu mengatakan kalau Jason ditemukan oleh wanita tua tergeletak di pinggir sungai. Namun tiba-tiba Jason melihat sekelompok pasukan kerajaan sedang mendekat dan menculik gadis-gadis desa. Ia pun pergi bersembunyi di balik bebatuan, namun akhirnya ketahuan. Jason segera lari menyelamatkan diri. Untungnya ketika Jason terkepung, tiba-tiba seorang pemabuk muncul dan meminta uang kepada salah satu pasukan. Namun kemudian pemabuk itu menangkap tendangan pasukan yang hendak mengusirnya. Lalu terjadilah pertarungan itu. Setelah semua dikalahkan, pemabuk itu terkejut melihat tongkat yang dibawa Jason. Lalu bertanya di manakah Jason mendapatkan tongkat itu. Jason pun segera dibawa pemabuk ke tempat yang aman, di sebuah rumah makan. Di sana pemabuk itu memperkenalkan diri, ia bernama Luyan. Ia seorang pendekar dari selatan, suka minum anggur dan juga dikenal sebagai penyair dan pengemis. Lalu ia menjelaskan perihal tongkat itu, bahwa sudah lama sekali dibicarakan tentang orang yang akan datang mengembalikan tongkat kepada Raja Kera. Diketahui Raja Kera lahir dari batu di gunung yang terdapat buah dan bunga. Tongkatnya bertarung seperti sihir, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Suatu hari Raja Kera pergi ke kerajaan terlarang di Gunung 5 Elemen, di mana setiap 500 tahun, Kaisar menyelenggarakan perjamuan persik, yaitu merayakan umur panjang dan minum ramuan keabadian. Tiba-tiba Raja Kera datang tanpa diundang ke dalam perjamuan tersebut. Kaisar merasa terpikat dengan Raja Kera, tetapi tidak bagi Warlord. Sebagai pasukan yang hebat, Warlord meminta si Raja Kera untuk membungkuk padanya. Namun Raja Kera menolak. Lalu Warlord menantang Raja Kera untuk bertarung di atas Gunung 5 Elemen. Di tempat istana Warlord, pertarungan pun dimulai untuk membuktikan kekuatan siapa paling tinggi.
Ketika Warlord mulai terdesak, ia menipu si Raja Kera dengan mengajak bertarung tanpa senjata. Raja Kera terlalu percaya dengan perkataan Warlord. Ia pun menjatuhkan tongkat sihirnya. Namun tiba-tiba Warlord menyerangnya. Sadar bahwa Raja Kera telah ditipu, ia membuang tongkatnya keluar dari kerajaan. Saat ini Raja Kera terperangkap menjadi batu, dan ia sedang menunggu seseorang untuk mengembalikan tongkatnya dan membebaskannya di Gunung 5 Elemen. Setelah mereka selesai minum, ketika Jason membayar minuman dengan uangnya, mereka terkejut dengan uang yang dibayarkan Jason, lalu melapor kepada penjaga yang saat itu ada di sana. Penjaga menanyakan tongkat itu, lalu Jason diminta untuk menyerahkan tongkatnya. Jason pun segera menyelamatkan tongkat itu dengan melemparkannya kepada Luyan yang ahli kungfu. Lalu terjadilah pertarungan. Di tengah pertarungan mereka dibantu untuk melarikan diri oleh seorang gadis bernama Golden Sparrow dari selatan. Ketika sudah dirasa aman, Luyan hendak pergi meninggalkan mereka karena kendi anggurnya hampir habis. Namun sebelum pergi, Jason meminta untuk diajari kungfu agar bisa mengembalikan tongkatnya. Pagi harinya ketika Jason terbangun, ia mendapati dirinya sendirian. Tiba-tiba muncul pengendara kuda datang mengambil tongkatnya. Lalu Jason menceritakan perihal tongkatnya yang hilang setelah Luyan dan Sparrow datang. Kemudian mereka melihat pengendara kuda itu ada di dalam kuil. Lalu Jason dan Sparrow diminta menunggu di luar, sedangkan Luyan akan masuk ke dalam untuk mencari tongkat itu. Setelah berada di dalam, Luyan bertemu si pengendara kuda dan mengatakan kalau tongkat itu bukan miliknya. Ia meminta untuk memberikan tongkat itu. Karena menolak, Luyan pun merebut tongkatnya dan terjadilah pertarungan. Dalam pertarungan itu, tongkatnya terlempar dan jatuh di tangan Jason. Pertarungan pun dihentikan ketika Luyan mengetahui ternyata biksu pengendara kuda itu memiliki misi yang sama mencari pembawa tongkat yang akan dikembalikan kepada Raja Kera. Dan Luyan pun juga memberitahunya bahwa Jasonlah orang yang dicari sebagai pembawa tongkat. Di tempat lain, seorang pendekar rambut putih mencari orang yang telah menyerang pasukannya. Lalu si ibu tua memberikan senjata yang tertinggal yang digunakan dalam pertarungan itu. Ia mengenali senjata itu milik Golden Sparrow. Sementara Jason mulai mendapat latihan kungfu dari dua master kungfu tersebut. Hey, Mabu. Now you punch me. No more silent riddles. Kemudian mereka mulai melakukan perjalanan ke Gunung 5 Elemen untuk mengembalikan tongkat. Ketika sampai pada sebuah desa, mereka melihat beberapa warga telah tewas. Dari sini Sparrow menceritakan kisahnya bahwa ayahnya adalah pejabat pemerintah yang ditentang oleh Warlord. Malam itu Warlord mengirim pasukannya dari Gunung 5 Elemen menuju dataran rendah. Semua rumah habis dibakar. Ibunya dibunuh dan ia disembunyikan ibunya di dalam sumur. Dan saat ini ia sudah mempersiapkan sebuah senjata bernama Jadedat untuk membunuh Warlord. Dalam perjalanan, Jason sempat terjatuh dan Sparrow menyelamatkannya. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Luyan merasa kehausan. Ia membuat ritual turun hujan.
Ternyata bukan hujan turun tetapi biksu mengencinginya. Di saat bersamaan, biksu melihat gunung 5 elemen di depannya, yang artinya perjalanan sudah dekat dan sebentar lagi mereka sampai. Namun tiba-tiba pendekar rambut putih muncul dan menyerangnya untuk merebut tongkat itu, karena ia dijanjikan akan diberi ramuan keabadian oleh Jade Warlord. Karena pasukan musuh semakin banyak, mereka pun melarikan diri. Namun sayangnya Luyan tertusuk panah dari pendekar rambut putih. Kemudian Luyan dibawa ke sebuah kuil Shaolin di sebuah desa untuk diobati. Seorang biksu mengatakan bahwa luka Luyan begitu parah dan hanya ada satu ramuan keabadian untuk mengobatinya. Dia terletak di istana Warlord, di tempat pengawetan dan tidak pernah disentuh orang biasa. Untuk mendapatkan ramuan itu, ia harus menghadapi pasukan Warlord. Namun ada jalan lain untuk menuju ke istana Warlord, yaitu di saat gerhana bulan yang akan terjadi 2 hari ke depan, dengan mengambil jalur selatan benteng. Ketika gerhana bulan pun tiba, Jason mengambil tongkat dan berangkat menuju istana sendirian untuk menukar tongkat dengan ramuan keabadian. Biksu diam yang mengetahui Jason telah pergi segera menyusul ke sana bersama Sparrow. Setelah sampai istana, Jason melewati para penjaga dan disambut pendekar rambut putih untuk diantar menghadap Jade Warlord. You've made a most excellent judgment. Di sana, Jason mengatakan kepada Warlord bahwa ia membutuhkan ramuannya dan akan ditukar dengan tongkatnya. Namun sayangnya ada sedikit masalah dengan permintaan Jason. Ia harus bertarung menghadapi rambut putih untuk mendapatkan ramuan itu. Enough. Jason pun kalah dan hendak dihabisi prajurit. Tiba-tiba ia diselamatkan oleh biksu dan Sparrow yang muncul tepat pada waktu. Lalu terjadilah pertarungan itu. Di tengah pertarungan, mereka juga dibantu para biksu Shaolin sambil membawa Luyan yang terluka. Jason berhasil meraih ramuan itu dan segera dilemparkan ke arah Luyan. Setelah meminumnya, Luyan kembali sembuh lalu membantu bertarung. Remember when I told you? That's not you! Akhirnya Jason memukul tongkat ke arah patung untuk membebaskan Raja Kera. Sedangkan biksu diam berubah kembali, yang ternyata dia adalah bagian dari rambut si Raja Kera. Setelah itu Raja Kera mulai menghajar Jade Warlord. Sedangkan rambut putih tewas terjatuh saat bertarung melawan Luyan. Golden Sparrow yang ingin membalas dendam melemparkan senjata Jadedatnya ke arah Warlord, namun serangannya masih bisa ditahan dan ia terpental jatuh terkena serangan Warlord. Akhirnya Jason mengakhiri pertarungan itu dengan menancapkan Jadedat ke tubuh Warlord dan Warlord pun terjatuh dan tewas. Lalu Jason membawa Golden Sparrow yang terluka menghadap Kaisar. Sayangnya Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa.
Selesai melakukan misinya, Jason pun diberi tawaran, namun ia hanya ingin pulang. Lalu ia mulai berjalan pulang melalui sebuah portal antar dimensi. Lalu cerita kembali di saat Jason terjatuh saat dikejar Lupo dan komplotannya. Jason dihajar Lupo, namun tanpa diduga Jason balik menghajar Lupo dengan ilmu kungfunya. Semua anggota lari ketakutan. Sedangkan Hope dibawa ambulans dan nyawanya bisa diselamatkan. Di akhir cerita, Jason bertemu seorang gadis Cina yang melihat kejadian itu. Lalu gadis itu terlihat memasuki sebuah toko cenderamata bernama Golden Sparrow. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian alur cerita The Forbidden Kingdom. Nantikan alur cerita film lainnya di channel ini. Sampai jumpa.